Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan dan menikmati bulan Ramadan yang mulia ini. Maka oleh karena itu, benar-benar maksimalkanlah bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada saat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna iza jtanabal kabair. Bahwasanya sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan kemudian melakukan puasa Ramadan dari Ramadan yang satu hingga Ramadan yang akan datang, itu akan menjadi sebagai penghapus dan penggugur segala dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu, Ramadan ini maksimalkan terus amalan-amalan ketaatan yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semua akan berpotensi untuk menghapuskan, menggugurkan segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka mari di bulan Ramadan ini kita jangan sampai melupakan untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan soleh seperti iktikaf, terutama iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan jangan sampai untuk ketinggalan iktikaf. Karena iktikaf ini begitu banyak pahala yang dihadirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan beriktikaf di masjid sebagai sarana kita juga untuk kemudian kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari momen iktikaf yang kita lakukan. Karena ketika kita beristighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang rajin beristighfar dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 3 keutamaan. Dia akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, dia akan diberikan ketenangan, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka di momen iktikaf ini, jadikan diri kita menjadi semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Al-Quran Al-Karim, Quran itu merupakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu adalah kalamullah, bukanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika di bulan itu diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan. Ketika malam itu, malam yang kemudian malam diturunkannya Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Apalagi apabila kita sampai menghafalnya, kita sampai membacanya, dan kita sampai menjadi ahlul Quran, tentu kemudian kita akan menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang harus kemudian kita ingat, hal yang kemudian harus kita sadari, hal yang kemudian harus kita jangan sampai kemudian lewatkan dari amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan tadi, ada pengawalnya. Dan pengawal dari segala amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan oleh Al-Musnid Syekh Hamid Akram Al-Bukhari dari Muzakkirat Sultan Murad IV. Pada suatu hari, Sultan Murad IV ini bersama dengan para pengawalnya pada malam hari berkeliling di negaranya untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Ketika pada suatu malam mereka itu berkeliling, mereka di suatu tempat, tepatnya di gang sempit, tepatnya itu di selokan, melihat ada sosok mayat laki-laki yang dibiarkan tergeletak begitu saja. Tidak ada yang kemudian mau mengurusnya. Kemudian Sultan Murad IV bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, kenapa ini nggak diurus? Kemudian rakyat-rakyat mengatakan, wahai Sultan, dia itu orang zindik, dia itu kerjaannya selalu mabuk-mabukan, dia itu kerjaannya berzina, kami tidak mau mensolatkannya. Kemudian Sultan Murad IV bersama dengan para pengawalnya membawa laki-laki itu tadi ke rumahnya, dan kemudian disambut oleh istrinya. Ternyata istrinya kemudian menangis bersedih dan mengatakan, wahai suamiku,
aku yakin engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah waliullah. Kemudian kaget Sultan Murad IV, kok bisa-bisanya istrinya mengatakan dia kekasih Allah, padahal orang-orang yang lain mengatakan dia itu adalah orang zindik, maksiat, dan melakukan dosa besar. Kemudian diceritakanlah oleh istrinya, saya sudah menyadari hal itu wahai Sultan, karena sebenarnya apa penilaian rakyat itu salah. Sebenarnya suami saya setiap malam itu pergi ke tempat minum-minuman itu untuk membeli minuman-minuman itu semampunya dan kemudian membawanya pulang dan kemudian dibuang di toilet rumah kami. Agar apa? Agar suami saya itu meringankan dosa-dosa orang kaum muslimin yang mau pergi minum-minum. Dan kemudian dia pergi ke rumah pelacuran. Dia kemudian bayar pelacur yang ada di sana dan kemudian mengatakan pada para pelacurnya, kamu sudah saya beli, jangan berzinah malam ini, tutup pintu rumahmu. Ketika dia balik pulang, dia mengatakan, saya sudah meringankan dosa kaum muslimin dan para pemuda-pemuda yang bakal mau berzina. Jadi dia melakukan itu semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan kemudian istrinya mengatakan, kalau kamu melakukan seperti ini terus, nggak akan ada orang yang bakal menyolatkan kamu. Kemudian dengan senyumnya dan santainya, suaminya ini mengatakan, tenang, nanti yang akan mensolatkan saya itu adalah Sultan langsung dan para pembesar-pembesarnya. Mendengar hal tersebut, Sultan Murad IV kemudian menangis dan kemudian tergugah hatinya dan mengatakan, wahai para pengawalku, wahai para pembesarku, wahai para menteriku, besok kita datang ke sini, kita solatkan jenazah ini. Karena dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran penting, betapa yang namanya keikhlasan itu adalah sebagai pengawal untuk kemudian bisa memuliakan seseorang. Apabila melakukan ketaatan tanpa didasari kemudian itu dengan keikhlasan, maka disitulah kemudian akan rontok dan tidak akan ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pernah nanti di akhirat Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, ada seorang ahli Quran dihadapkan kepada Allah, wahai Allah, aku membaca Quran dan aku menjadi penghafal Quran karenamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, engkau bohong, engkau membaca Quran untuk manusia, engkau menghafalkan Quran untuk manusia, jerumuskan dia ke neraka. Kemudian begitu, ada seorang pendakwah juga mengatakan, ya Allah, selama di dunia aku berdakwah untukmu. Kadzabta, kamu bohong. Kamu berdakwah biar dinilai bagus oleh manusia, biar dikatakan dai, biar dikatakan pendakwah oleh manusia. Kamu berdakwah bukan untukku, jebloskan dia ke neraka. Dan juga orang yang berjihad di jalan Allah mengatakan, saya dulu berperang dan memuliakan agamamu karena engkau ya Allah. Kadzabta, kamu itu berperang, kamu itu berjihad agar engkau dikatakan pahlawan, bukan karena aku, jebloskan dia ke penjara. Itulah semuanya dikarenakan niat di dalam hatinya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan amalan-amalan soleh yang dilakukan, jangan sia-siakan amalan ketaatan yang dilakukan, yang mana itu tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh posting di medsos ketika ada kegiatan takjil, boleh kemudian memberitahukan di status WA kalau tadarus saya sudah sampai sekian, tapi niatnya itu untuk syiar, niatnya karena Allah, bukan untuk kemudian dapat pujian dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi yang mendengarkan. Semoga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi ajang untuk kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.